Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Pagi yang penuh kesejukan karena hujan turun itu memberi dingin, rasa dingin sedikit daripada panas-panas terus kemarin kan. Hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan bahwa ketika kita mulai untuk persiapan Natal, orang seringkali karena udah bunyi bunyi bulannya ini udah mau Desember kan. Lalu kemudian orang sibuk dengan, saya udah lihat ibu-ibu di dalam itu udah mulai pesan itu yang mulai dari daster, mulai itu gaun, bahkan ada yang mulai pesan juga paket set ini kandang Natal. Bapak juga nggak kalah, rupanya ada selendang baru ya. Padahal mau dipakai nanti tapi langsung pakai. Nah, itulah kemudian rasa sukacita yang sedikit lagi ini kita mau isi pada masa Advent ini. Apa itu Advent? Advent itu bukan kata yang asing, berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Dalam kata kerjanya itu advenire, artinya menanti-nantikan kedatangan. Seperti dalam bacaan Injil tadi dikatakan, sama seperti orang yang menunggu tuan rumahnya datang. Itulah semangat orang-orang beriman yang mau memasuki masa Advent. Kita diminta untuk berjaga-jagalah. Jangan sampai ketika hari Tuhan datang lalu kita didapati tidak siap siaga. Banyak bencana mulai datang di negara kita ya. Di Cianjur tiba-tiba gempa datang setiap hari. Gempa yang paling besarnya selalu datang malam, jam 11 malam. Maka terkejutlah orang, sampai orang bisa mati ratusan dan beberapa puluh orang masih dicari. Atau di Pontianak dan juga kita sendiri di sini merasakan angin kencang. Kita seolah-olah merasa bahwa jangan-jangan ini hari Tuhan. Seperti sabda Tuhan ini seperti mulai dekat dengan hidup kita. Lalu tiba-tiba hujan datang, air meluap, banjir, pun payahlah kita cari sayur pasar kan. Dan kita kemudian diajak untuk menyadari bahwa yang namanya keselamatan Tuhan sebenarnya sudah dekat juga pada kita. Contoh dalam bacaan kedua tadi, bahwa ketika kita mulai percaya pada Tuhan, maka keselamatan itu yang tadinya tersembunyi kemudian menjadi misteri yang sedikit demi sedikit dibukakan untuk kita. Kalau tadi dalam bacaan Yesaya, bacaan pertama, dikatakan bahwa Tuhan akan menghimpun setiap bangsa pada hari akhir zaman, hari-hari terakhir. Dan kita masih mendapati ada orang-orang yang masih ragu-ragu dengan iman. Itu ya, si Daniel Mananta itu kan, yang menjadi viral dengan ungkapannya. Padahal orang Katolik, ibunya saya kenal itu pendoa, rajin rosario ibunya Daniel Mananta ini. Maka saya heran, kenapa si Daniel ini kemudian masih bilang bahwa di balik salib itu mengatakan masih ada unclean spirit katanya. Astaga. Lalu dia pakai landasan dasar biblisnya seolah-olah dia tahu pakai Yesaya 44. Padahal orang Katolik membaca juga Yesaya 44 itu, tapi kacamatanya beda. Yang dia pakai itu justru kacamata bahwa yaitu berhala itu dari kayu yang sama, dari batu yang sama dipakai orang untuk membangun, bikin WC, bikin diskotik, bikin tempat judi.
Dan itulah yang disembah juga untuk pakai gereja. Nah, di sini pemikiran logika yang bengkok. Ya. Mengapa? Karena dia mau mengatakan bahwa disitulah kemudian ada roh-roh yang kotor, unclean spirit. Nah, di sini saya mau mengajak kepada kita sekalian untuk menyadari bahwa kalau kita sudah mulai percaya Tuhan, ya, maka pergaulan kita itu harus dekat Tuhan. Jangan pergaulan kita yang berjumpa dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama, lalu kita campur begitu saja apa yang kita percaya. Saya memang sudah tahu persis bahwa Daniel Mananta itu kawan-kawan itu lebih banyak pendeta, ustadz-ustadz. Karena apa? Dia nggak punya rumah. Dia tinggal terus di apartemen sana. Lalu kalau mau bayar sewa apartemen itu macam di hotel, nah. Tiap hari berapa? Bunyi jutaan. Lalu nggak punya fans. Lalu karena nggak punya fans, mulailah cari sensasi supaya orang melihat dia, buka YouTube-nya, semakin bertambah. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau kita sebagai orang beriman mengalami tantangan hidup, mengalami segala penderitaan, jangan kemudian kita akhirnya mulai berpikir materialistis. Segala sesuatu diukur kebahagiaan kalau kita memiliki apa-apa. Justru masa Advent menjadikan kita, kalau kita punya sikap berjaga-jaga, maka yang penting adalah segala hal di dunia ini kita pakai sebagai aset kita untuk mencapai Tuhan di surga sana. Kalau barang-barang yang kita miliki, kalau yang kita kumpulkan semasa hidup itu tidak mengarah kepada jalan Tuhan, maka kita harus berhati-hati. Nanti sama seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh. Bukan saya mengatakan bahwa menjadi kaya itu salah, menjadi sukses itu kemudian tidak baik, ya? Bukan. Jangan sampai Yesus pakai perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dia pakai semua, dimasukkan ke dalam lumbung padinya. Lalu kemudian dia bilang nanti, hai jiwaku, nanti kau bisa menikmati baik di dunia maupun akhirat. Lalu ketika Tuhan panggil, cabut nyawanya, barang-barang itu tetap di dunia. Apa yang tersisa di akhirat sana? Pertanggungjawaban jiwa kita. Jiwa yang tamak, jiwa yang kemudian ragu-ragu, jiwa yang kemudian masih membenci sesama, Tuhan tidak terima. Ketika kita nanti melihat upacara pembaptisan anak-anak kita ataupun juga setiap orang beriman, kita justru diingatkan akan satu hal, bahwa rahmat Tuhan membersihkan kita dari segala pikiran-pikiran itu yang masih kotor, yang masih melekat pada dunia. Dan Tuhan kasih stempel minyak pengurapan supaya kita ditandai. Makanya Tuhan bilang, engkau layak dan akan kusiapkan kediaman abadi di surga. Asalkan kita kemudian memakai iman kita ini, pengharapan, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan wujud bakti dalam kasih, sungguh kita nyatakan, maka keselamatan itu semakin mendekat dengan hidup kita. Segala tantangan justru kita alami sebagai batu loncatan kita untuk semakin dekat pada Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin mengokohkan kita. Kalau kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan persiapan untuk perayaan Natal, semestinya dalam hidup kita semakin dicerahkan setiap kali kita membaca kitab suci, setiap kali kita mau percaya kepada Tuhan. Maka gunakanlah kacamata imanmu supaya kita semakin dekat kepadanya dan keselamatan terjadi lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Semoga demikian. Saudara-saudari terkasih, sekarang saya minta untuk duduk saja.
Kita lanjutkan dengan upacara pembaptisan. Saya minta untuk membacakan nama-nama yang akan dibaptis. Christina Matilda Marta. Christina Matilda Marta. Abdul Willow. Prianus Deo. Genius Destro. Arya Saputra. Arya, may kawan lagi. Arya? Ya, cek. Ada. Babawanya ini kak. Anak kita akan menerima rahmat sakramen baptis. Anak kita juga diteguhkan lewat tanda salib, tanda kemenangan Kristus penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Orang tuanya buat tanda salib di dahi. Sudah? Kita masuk pada upacara berkat air baptis. Dengan perantaran air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam kami. Engkau juga yang membebaskan kami agar menikmati keselamatan berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Engkau memanggil abdi-abdimu kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Sudilah memberkati air ini yang akan kami pakai untuk membaptis mereka demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah garam ini sebagaimana Engkau pernah menyuruh Nabi Elisa untuk mencampurkan garam ke dalam air sebagai lambang keselamatan dan kesuburan. Semoga dengan berkat karunia Roh Kudus, mereka yang akan ditaburi oleh garam ini dan dilarutkan ke dalam air sungguh menjadi lambang pendampingan darimu agar mereka dijauhkan dari segala mara bahaya dan gangguan si jahat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita masuk pada penolakan setan. Saya minta kepada Bapak Ibu dan juga Bapak untuk menjawab, ya, kami menolak. Apakah saudara menolak setan? Ya, kami menolak. Dan segala perbuatannya? Ya, kami menolak. Dan segala tipu muslihatnya? Ya, kami menolak. Sekarang semua menjawab, ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah? Kita mulai dari mana? Kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Kristus putranya